Oke, selamat malam teman-teman sahabat TML Community. Kita hari ini di acara Saturday ya. Hari ini sudah tiba 1 minggu ya sejak pertemuan minggu lalu. Nah, minggu lalu juga pasti punya topik yang seru dan hari ini nggak kalah seru karena hari ini saya Alvin Kurniawan ya dari CTMers juga ya bagian dari sahabat TML juga yang kali ini akan bersama dengan Pak Eloy Zaluku ya kita mau bicara highlight ya of the book author ya dari bukunya Pak Eloy yang terbaru dan ini sudah ada di tangan saya juga ya ini adalah An Invitation to TML ya ini buku yang bagus banget saya sendiri belum selesai bacanya tetapi yang pasti belum selesai aja sudah menginspirasi saya gitu ya. Oke, dan kita akan mengupas highlight-highlight tentang apa sebenarnya yang dikupas di buku ini dan kenapa kita harus baca dan bagaimana ini bisa mengubahkan hidup kita, memberikan makna buat hidup kita, memberikan tujuan, bahkan memaksimalkan kehidupan kita dengan lebih lagi ya. Oke, sahabat TML, thank you buat yang udah join ya. Kalau masih ada yang mau ngajak temennya buat join, oke, silahkan ya. Pak Hendrik sudah join, Bu Elis sudah join. Wah, selamat malam ya. Oke, teman-teman, bersama dengan saya Alvin Kurniawan ya. Oke, so saya pastinya menunggu nih Pak Eloy untuk bergabung bersama dengan kita. Oke, saya sudah pin ya tema hari ini di Instagram kita Book Highlight with the Author di mana bukunya adalah The Invitation to TML. Oke, so wah Pak Eloy sudah segera bergabung nih ya. Iya, oke, Pak Alvin. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi, Bro Alvin dan teman-teman sahabat TML sekalian. Siap. Oke, supaya lebih maksimal ya, itu kita fokus ke jadi welcome dan semangat pagi Pak Eloy. Ini seru banget ya, karena Pak Eloy ini kali ini langsung bersama dengan kita semua. Ya tentunya beliau ini dikenal sebagai founder and master teacher dari Theocentric Motivation and Leadership, ya, NLP licensed practitioner, ya, team alignment facilitator, sales training expert, dan juga organizational culture consultant ya, dan sudah melatih lebih dari 200 perusahaan di seluruh Indonesia, lokal maupun mancanegara ya bahkan ya, dan sudah banyak juga karyanya yang menjadi bestseller di Gramedia dan salah satunya Success Triangle, I'm a Leader, dan ini adalah buku terbarunya yaitu An Invitation to TML atau Theocentric Motivation and Leadership ya. Dan hari ini kita akan bicara highlightnya apa aja dan oke, Pak Eloy, ini saya langsung aja bagaimana nih? Silakan Pak Alvin, silakan Pak Alvin. Gimana Pak Nah, Alvin? ini menarik nih Pak. Ini buku, tetapi kok seperti dapat undangan ya Pak. Ini judulnya saja An Invitation to Theocentric Motivation and Leadership. Saya mau tanya dulu Pak, kenapa judulnya seperti ini? Undangan apa dan buat siapa Pak ini Pak? Thank you Bro Alvin. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya itu kan setiap kali membuat buku Pak Alvin, itu memikirkan mendalam sekali. Setiap buku saya itu jedanya kira-kira 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Dan ketika saya berpikir mengenai invitation, itu saya membayangkan seperti, nih kalau teman-teman yang mendengarkan kita mendapatkan telepon dari istana, gitu Pak Alvin. Lalu diminta untuk besok lusa, ya, Senin lusa ke istana jam 10 pagi mengenakan baju kemeja warna putih karena Bapak Presiden ingin bertemu. Itu pasti udah ada tuh ya, kira-kira akan jadi apa. Minimal mah Direktur BUMN, Bro Alvin. Nah, itu invitation, ada undangan ke istana. Dan pasti kita semua happy kan ya. Kalau Pak Alvin yang mendapatkan itu, saya yang mendapatkan itu, dalam perjalanan ke istana, kita pasti selfie dulu, Pak.
Lalu kita akan langsung update status. On the way to Istana. Nah, saya berpikir undangan yang dimaksud dalam buku TML ini bukan sekedar undangan dari Bapak Presiden, tetapi undangan dari sang pemilik kehidupan. Jadi bukan undangan dari saya, Pak. Ini undangan dari sang pemilik kehidupan untuk kita memahami yang namanya pembelajaran theocentric motivation and leadership. Harapannya, Pak Alvin, ada banyak orang yang merasa terundang karena memang everybody is invited. Semua orang diundang ini. Dan kalau mereka mendapatkan undangannya, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk mau datang dalam undangan itu dan menikmati apapun yang ada di dalam undangan tersebut. Nah, di dalamnya ada 25 bab. Harapan saya ketika mereka terundang dan menerima undangan itu, lalu datang, lalu mereka mempelajari, maka mereka bersama dengan kita semua akan mendapatkan apa yang dijanjikan di sampul ini, yaitu menolong individu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi invitation itu undangan dari sang pemilik hidup sebetulnya, Bro Alvin, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita yuk sama-sama belajar apa sih TML itu. Nah itu, Pak Alvin. Oke. Yes, Pak Eloy. Jadi ini ada statement ya di sampul buku ini ya, sahabat TML semua, adalah menolong individu menemukan tujuan hidup atau purpose-nya ya, dan potensi terbaiknya ya, sehingga berkarya dengan penuh gairah atau dengan passion. Kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama ya, better life for all. Ya, ini saya yakin ini pastinya harapan ya dari yang harusnya kita terima ya, Pak, dari setiap orang yang baca buku ini ya. Oke. So, invitation ya dari sang pencipta ya, dari sang yang punya kehidupan ini luar biasa dalam sekali ya. Oke, saya rasa tidak ada yang tidak terundang ya, Pak, kalau gitu ya. Oh, exactly. Semua kita ada di dalamnya. Ya, semua kita ada di dalamnya. Dan ini menarik juga, ternyata ya tidak hanya yang di depannya yang memicu banyak pertanyaan buat saya. Di bagian belakang buku ini juga tertulis ada ukir jejakmu ya di atas buku ini, dan mengungkapkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan ya buat sahabat TML semua. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup dan potensi terbaik Anda? Apakah Anda ingin menjadi influencer, agen perubahan, dan pemimpin terbaik di bidang yang Anda tekuni? Ya, apakah Anda merasa buntu dengan berbagai konsep pengajaran motivasi atau psikologi populer sehingga membutuhkan peta hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati yang lebih utuh? Wah, ini baru baca beberapa kalimat pertanyaan ini aja nih udah bikin saya tergelitik nih, Pak. Ya, bahwa saya rasa tidak ada yang menjawab tidak dari semua pertanyaan ini. Boleh cerita sedikit nih, Pak. Ini kenapa nih ada statement seperti ini di cover bagian belakang? Thank you, Pak Alvin. Jadi di atas itu ada tulisan ukir jejakmu, dan U-nya itu ada arrow, tanda panah ke atas. Ini adalah filosofi theocentric motivation and leadership, yang artinya ukir jejak. Tuhan mengukir jejak melalui hidup setiap kita. Apapun agama, apapun iman, kepercayaan kita masing-masing, harusnya harapannya adalah selama kita hidup, Sang Pencipta mengukir jejaknya melalui hasil karya kita masing-masing. Itu. Nah, kemudian tadi Bro Alvin sudah membacakan beberapa pertanyaan. Karena memang itulah yang mau disampaikan dalam buku ini, Pak Alvin. Ada 3 bagian kan ya, theocentric, motivation, leadership. Nah, kalau bicara mengenai theocentric, pertanyaannya adalah tujuan hidupnya apa? Potensinya apa? Sehingga bekerja dengan penuh gairah. Ini yang selalu kita gaungkan, Pak Alvin. 3P. Ini adalah konsep dasar ya di dalam theocentric motivation and leadership. Masing-masing harus mengenal tujuannya apa sih?
Karena kalau saya mengajak Bro Alvin untuk besok bertemu di satu mall di Jakarta Barat, kan kita tinggal sama-sama di Jakarta Barat, Pak Alvin. Nah, Pak Alvin pasti ketika saya menyampaikan, Pak Alvin besok kita ngobrol yuk, kita ketemu di sebuah mall di Jakarta Barat, mall XYZ lah. Umumnya apa yang muncul dalam pikiran Pak Alvin, tujuannya apa? Kan begitu Pak Alvin. Jadi untuk pertemuan 1 jam aja Pak Alvin, kita pingin tahu tujuannya apa. Apalagi kita hidup bisa 60, 70, 80, 90, sampai 100 tahun. Masa kita tidak ingin tahu tujuan kita hidup apa? Nah, itulah yang saya bahas di sana. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup? Lalu di dalam buku ini, saya menuliskan 2 bab, Pak Alvin. 1 bab tentang meaning of life. Makna hidup teh naon. Tapi bab berikutnya, saya bahas lebih jelas lagi, purpose of life. Jadi meaning of life, excuse me, dan purpose of life. Adapun mengenai potensi, saya juga menyampaikan ada tools-nya untuk mengenali potensi terbaik masing-masing, sehingga tidak meraba-raba, iya ya, jadi potensiku tuh apa? Nah, karena kalau potensinya sudah ketemu, nah nanti tinggal yang kedua, menjadi agen perubahan, bahkan pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Izin Pak Alvin sedikit lagi bahwa saya tidak yakin, saya sangat meragukan ada orang yang bisa menjadi pemimpin terbaik di bidangnya jikalau dia sendiri tidak menyukai apa yang dia kerjakan. Kenapa dia tidak menyukai apa yang dia kerjakan? Karena memang 2 hal. Dia tidak tahu tujuan dia mengerjakannya, atau itu bukan potensi terbaiknya, itu aja. Jadi orang tuh kalau mau gairah melakukan sesuatu, harus ketemu dua-duanya, Pak Alvin. Purpose-nya apa, dan apakah potensinya di sana. Kalau salah satu tidak ditemukan, nggak akan mungkin bisa menjadi pemimpin terbaik di bidang itu. Demikian, Bro Alvin. Yes. Wow, oke. Ya, ini menurut saya ini mencakup seluruh pertanyaan mendasar ya tentang kita ya, keberadaan kita, makna hidup, tadi semua udah disebutkan Pak Eloy. Ini dalam sekali sih buat saya ya. Oke. Nah, saya tertarik nih untuk mulai masuk ke dalam lagi ya Pak Eloy ya. Ini mungkin pertama-tama saya pengen tahu dulu nih Pak, dari pendahuluan awal ini, apa yang bisa kita highlight? Karena biasanya pendahuluan ini berbicara soal motivasi awal ya untuk menciptakan buku ini tuh seperti apa? Kira-kira ada yang bisa di-highlight Pak? Thank you. Wah, mantap. Pak Bro, sebelum saya ke pendahuluan, izin ya, saya mau menyampaikan dulu di bagian ucapan terima kasih, itu saya ada mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Certified Theocentric Motivator atau CTMers, beserta para pengurus ya, dan semua anggota di TML Community yang sering menjadi rekan berdiskusi serta teman dalam upaya mengembangkan dan mempraktikkan isi buku ini. Jadi sahabat, buku ini juga hasil karya kita bersama. Di dalam diskusi-diskusi kita beberapa tahun terakhir ya, maka itu memberikan saya trigger, memberikan saya ide-ide, dan akhirnya menjadi buku sebanyak 393 halaman ini. Bahkan di dalamnya Pak Alvin, ada foto Pak Alvin dan teman-teman CTMers. Siap. Silakan Pak Alvin. Wow. Yes. Nice, Pak. Yes. Seperti itu, jadi yes. Jadi gimana Pak yang tadi mengenai pendahuluan tadi? Kira-kira sebab saya tertarik sekali bahwa katanya buku ini akan tidak usang oleh zaman nih Pak, kurang lebih gitu ya, karena bisa masuk ke semua generasi. Ya. Gimana nih Pak? Betul, seperti saya tulis di situ bahwa buku ini ditulis untuk semua generasi. Putra saya
masuk generasi Z, Pak Alvin. Lahir antara tahun 1997 sampai 2009, itu Gen Z tuh. Dan putri saya masuk generasi Alpha, yang lahir antara 2010 sampai 2025. Nah, ketika saya menulis kalimat-kalimat dalam buku ini, Pak Alvin, dan teknik-teknik NLP yang juga saya masukkan di dalamnya, saya tuh mengimajinasikan anak-anak saya pun, ya, baik sekarang maupun ketika nanti mereka bertambah usia dan seterusnya mereka menjadi tua pun, apa yang ada dalam buku ini tetap relevan. Tetap relevan. Oleh karena ini universal principles. Ini prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip yang tidak lekang oleh zaman. Generasi boleh berganti, teknologi yang satu bisa menggantikan teknologi yang lain, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan dalam buku ini tidak akan pernah disebutnya itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Itu Pak Alvin. Siap. Oke, nice Pak. So, kita bisa lihat ya sahabat TML semua ya, bahwa ini memang benar-benar bicara esensi kehidupan ya, dan tidak lekang oleh waktu. Dan kalau kita masuk lagi ke dalam bagian-bagian yang ada di buku ini, maka kita akan ketemu 3 bagian utama ya sahabat TML semua ya. Di sini kita bisa lihat bahwa bagian yang pertama itu bicara soal teosentris, ya, bicara soal teosentrik, prinsip-prinsip teosentrik, dan ada beberapa bab ya, belasan bab di sana, dan kemudian ada bagian yang kedua adalah motivation, dan bagian yang ketiga adalah leadership ya, sesuai dengan judul buku ini ya, TML ya, Theocentric Motivation and Leadership. So dibagi 3 bagian besar ya. Oke, Pak Eloy, kita start dengan bagian yang pertama dulu Pak Eloy. Ini bicara teosentrik ya. Teosentrik ini buat saya ketika saya pertama kali masuk ke halaman-halaman demi halaman di bagian 1 ini, sekilas kok rasanya ini bicara buku yang sangat rohani sekali gitu ya kesannya ya. Iya. Nah ini gimana nih Pak? Kok buku ini sebenarnya diciptakan untuk apa sih Pak? Untuk sekuler kah, atau memang untuk hal yang sifatnya spiritual atau rohani? Bagaimana melihat ini? Kenapa ada bagian 1 ini, dan apa yang bisa di-highlight Pak dari bagian teosentrik ini? Thank you Pak Alvin. Dan ini teman-teman para CTMers sudah mulai menyapa juga. Nanti kita akan sapa satu persatu. Tadi juga saya melihat ada respon yang bagus sekali dari Bapak Arif Hidayat. Terima kasih Bapak. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Bro tadi. Begini Pak Alvin. Teman-teman yang sudah bersama saya sekian tahun di dalam membicarakan Theocentric Motivation and Leadership, saya sudah beberapa kali menyampaikan latar belakangnya. Bahwa saya ini kan memulai kehidupan dari, kalau tidak dikatakan minus, ya kita katakan 0 lah. Mulai dari 0 ya Kak, kalau kita lagi mengisi bensin di Pertamina, di pom bensin. Nah, intinya adalah saya menemukan hidup itu adalah 2 sisi mata uang, Pak Alvin. Sisi yang pertama adalah teosentrik itu. Nah, sisi yang kedua adalah motivation, atau di dalamnya ada leadership, di dalamnya nanti ada strategic, apa saja, strategic marketing, strategic management, innovation, dan semua technical skills ada di sana. Tetapi sisi yang pertama ini saya merasa penting pisan, kata orang Bandung Maya, penting banget Pak Alvin. Nah, tetapi teosentrik, saya tidak bicara mengenai agama Pak Alvin, saya bicara mengenai spiritualitas. Dan spiritualitas itu penting sekali. Saya kok berani berkata ya, walaupun belum pernah menemukan hasil survei yang real, melakukan survei mengenai hal ini, tetapi dari pengalaman saya keliling Indonesia sejak tahun 2005, bahwa 9 dari 10 orang di Indonesia ini tidak memahami perbedaan antara religiusitas atau religiositas dengan spiritualitas. Dan kesalahpahaman itu sebetulnya konsekuensinya besar sekali.
Nah, apa sih itu Pak Alvin yang namanya religiositas? Religion itu adalah tradisi. Itu adalah ritual agama. Which is so important. Tentu penting banget karena kitab suci pun kita membaca Tuhan ya menyuruh memerintahkan umatnya untuk melakukan tradisi-tradisi dan ritual tersebut. Tapi saya menemukan banyak orang yang berhenti di level ritual dan tradisinya itu loh, Pak Alvin. Lupa bahwa sebenarnya Tuhan tuh tidak hanya berhenti di tradisi dan ritual tadi. Ada beyond religion, which we call spiritual. Nah, walaupun nanti spiritual, Pak Alvin, itu bisa lagi memiliki banyak pemahaman. Termasuk yang saya sebut sebagai New Age Movement. Ini adalah semacam satu gerakan zaman baru dalam bahasa Indonesianya. Dan banyak juga guru-guru yang klaim mengajarkan spiritualitas, tetapi spiritualitas gaya New Age yang saya bahas detail juga dalam buku ini, itu berbeda dengan spiritualitas teosentrik. Karena New Age sebetulnya fokusnya tetap adalah manusia ini. Fokusnya New Age tetap adalah manusia ini, bahwa manusia ini justru adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau teosentrik, no, manusia ini adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Nah, di dalam yang namanya spiritualitas, maka nanti berbicara mengenai conscience, itu hati nurani, di mana ketika hati nurani manusia itu dibersihkan, maka dia bisa memantulkan cahaya ilahi melalui cinta kasih kepada semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, tipe kepribadiannya, preferensi politiknya, bahkan preferensi seksualitasnya, dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Jadi, inilah yang saya maksudkan, harusnya orang membaca buku ini, dia akan mencintai dan mengasihi orang lain lebih dari sebelumnya, dimulai dari mengasihi istrinya, suaminya, papanya, ya anaknya, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, karena memang basis dari theocentric motivation and leadership adalah love. Loving all, mengasihi semuanya, dan mengasihi lebih lagi. Kira-kira begitu, Pak Alvin. Ini dalam sekali ya, jadi ini esensi sekali. So yang tadi berbeda antara religiusitas dengan spiritualitas, dan yang kita bahas di buku ini adalah soal spiritualitas. Dan bicara religiusitas, bicara soal keagamawian, begitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah ya sudah kita tidak usah bicara agama begitu? Apakah demikian Pak? Oh, pertanyaan yang bagus sekali Pak Alvin. Not at all, sama sekali tidak. Theocentric motivation and leadership tidak membuang agama. Of course not. Tidak, itu penting. Gitu kan ya. Tradisi-tradisi itu penting, ritual-ritual itu penting, perayaan-perayaan itu penting, peringatan bagi teman-teman Kristiani misalnya. Kemarin adalah Jumat Agung, besok adalah Paskah, itu adalah peringatan dan perayaan. Ya toh? Nah, itu penting bagi teman-teman yang sebentar lagi akan berpuasa, itu penting. Tapi jangan berhenti di tradisi ritualnya. Jangan berhenti di acara keagamaannya, peringatan dan perayaannya. Kenapa? Karena esensinya bukan itu. Esensinya adalah memantulkan cahaya ilahi. Karena begini ya Pak Alvin, kalau saya seorang, jangan saya deh, ada orang di luar sana, kita berikan sajalah namanya si A, yang profesi sehari-harinya adalah mencuri. Dan sebagian dari mencurinya itu digunakan untuk memberikan biaya membangun rumah ibadah. Nah, membangun rumah ibadah itu kan baik. Tetapi banyak orang hanya karena dia memberikan uang membangun rumah ibadah,
atau menyantuni anak-anak yatim, dia merasa secara spiritual dan secara religiusitasnya sudah aman. Berarti kan kata aman dengan Tuhannya. Karena dia merasa, aku udah melakukan kok. Aku sudah bantu banyak orang di desa kami, Pak Alvin. Itu dulu ya, sekarang juga kadang-kadang masih bisa ditemukan orang-orang yang rajin ibadah. Tapi setelah ibadah, mereka main judi, Pak. Mereka menikmati minuman keras, Pak. Dan mereka merasa fine. Kenapa? Karena toh tadi kan sudah ibadah. Karena kalau sudah ibadah artinya sudah beres dengan Tuhan. Sekarang aku bisa melakukan dosa lagi. Nanti di ibadah berikutnya kan bisa dicuci lagi, dibersihkan lagi. Nah, itu yang saya sebut sebagai religiusitas dan Tuhan sangat membencinya. Itu penting. Yeah. Tuhan membenci hal-hal yang dilakukan di level religiusitas, tapi hatinya justru penuh dengan kebusukan. Nah, kira-kira begitu, Pak Alvin. Jadi serius nih gue nih ngomongnya. Oke ya, jadi ini melihat lebih jauh daripada sekedar kegiatan dan aktivitas keagamaan kita. Oke, nah ini dalam sekali, dan kemudian di bagian kedua menyambung soal theocentric, ternyata ini ada bicara soal motivation. Ya, kalau kita lihat bab-bab yang ada di bagian kedua ini, Pak, ada understanding motivation, how the brain works, ya, paradigm, mindset and belief, the theory of mind, positive attitude, dream and clear goals, ya, habitual action, ya, dan endurance. Ini semua bicara soal apa nih, Pak? Jadi kalau saya lihat ini bicara lebih soal memfokuskan kepada jiwa, gitu, mengendalikan pikiran. Ada beberapa hal mungkin yang bisa di-highlight, Pak, di bagian kedua ini. Wow, this is good. Betul, Pak Alvin, mulai dari bab 16, itu saya sudah mulai masuk di dalam motivation. Dan saya membukanya dengan dua quote, kalimat bijak. Pertama dari Jalaluddin Rumi, dan yang kedua dari Muhammad Ali. Jadi Jalaluddin Rumi dan Muhammad Ali. Nah, ini penting banget ketika dulu pertama-tama saya belajar motivasi, ini adalah dua kalimat yang terus menginspirasi saya. Nah, Jalaluddin Rumi mengatakan begini, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I am changing myself. Beliau mengatakan begini, hari kemarin saya tuh pandai, saya tuh pinter. Jadi, saya ingin mengubah dunia. Hari ini, aku bijak, aku berhikmat. Maka, aku mengubah mulai dari diriku sendiri. This is good. Jalaluddin Rumi ini sangat terkenal. Jadi, hari kemarin, aku tuh pinter. Karena aku pinter, aku berpikir, aku akan mengubah dunia. Tapi hari ini, dengan bertambahnya usia, itu aku menjadi semakin berhikmat. Semakin bijaksana. Aku mulai wise. Wisdom karena pengalaman itu mulai muncul. Maka aku mulai berpikir, aku akan memulai perubahannya dengan mengubah diriku sendiri. Saya, Pak Alvin, juga menemukan buku, salah satu buku yang bagus nih kemarin ya. Ini dituliskan salah satu guru saya sekarang, namanya adalah Jordan Peterson. Wah, ini juga bagus sekali, ini seorang profesor di Harvard dan Yale. Dan ada satu judul dalam buku ini, which is so good, berhubungan dengan kalimat tadi. Beliau mengatakan begini, di bab 6, dia bilang gini, set your house in perfect order before you criticize the world. Dia bilang gini. Ini judul babnya loh, bagus banget. Dia bilang, gini deh, pastikan Anda tuh sudah merapikan rumahmu dulu dengan rapi sebelum mengkritik dunia. Jadi banyak orang tuh terlalu sibuk mengkritik dunia. Mengkritik presiden, ngomongin tentang partai yang lagi pecah, ngomongin mengenai itu dan ini.
kamarnya sendiri berantakan, bro. Jadi, ini seorang profesor yang sekarang tuh bisa dikatakan tuh brilliant mind of our era. Ini adalah seorang pemikir yang sangat dikagumi di zaman kita ini. Dan dia bilang, sebelum mengkritik dunia, tolong pastikan rumah Anda sudah Anda rapikan dulu deh, katanya. Nah, ini Jalaluddin Rumi sudah mengatakan itu bertahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian Muhammad Ali menambahkannya dengan kalimat yang powerful. I hated every minute of training, kata Muhammad Ali. But I said, don't quit, Ali. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Muhammad Ali mengatakan, aku tuh benci latihan tiap hari. Aku nggak suka latihan. Tapi aku selalu bilang pada diri sendiri, Ali, jangan berhenti, Ali. Come on, Ali. Menderitalah sekarang. Suffer now. Menderitalah sekarang. Bayar harganya sekarang, Ali. Dan seumur hidupmu, engkau akan menjadi seorang juara. Now, that's motivation yang saya bahas. Baru 2 itu, masih banyak yang lain, Pak Alvin. Silakan, Pak Alvin. Wow, ini satu paradigma yang menarik. Jadi apa yang dimaksud dengan statement tadi, quote tadi adalah bahwa motivasi itu berarti sangat berkaitan dengan mengontrol diri kita sendiri, ya Pak Eloy ya. Betul ya. Oke, so memang itu sepertinya bagian yang paling sulit yang sebetulnya bisa dikendalikan oleh seorang manusia ya, sebelum mengendalikan situasi dan lingkungannya, ternyata mengendalikan diri sendiri itu yang paling sulit ya. Dan saya melihat bahwa semua sepertinya sudah dirangkum di buku ini dengan sangat cantik sekali. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak Eloy. Karena buat beberapa orang bicara soal motivasi, sometimes ya ada orang-orang tertentu yang menganggap it is a bullshit gitu. Motivasi itu ya cuman semangat ketika kita dengar sesuatu, yes bikin semangat, tapi at the end masalah yang kita hadapin nggak berubah. Ada beberapa orang berpikiran begitu. Mungkin boleh diceritain sedikit Pak El, apa sih sebenarnya motivasi yang sejati itu loh? Ya, yang membuat kita harusnya motivasi itu bukan satu hal yang bullshit. Motivasi itu jadi satu hal yang harusnya sangat berkesinambungan gitu, dan akan membawa kita dari satu titik ke titik yang lain dengan sangat bersemangat, harusnya begitu. Kira-kira bagaimana Pak Eloy bisa menjelaskan ini? Wow, this is good. Salah satu guru saya yang lain namanya adalah Pak Zig Ziglar. Suatu kali dia memberikan seminar motivasi, karena beliau adalah mbahnya motivasi dunia lah, Pak Zig Ziglar ini. Juga menulis buku-buku mengenai sales. Dan ketika ditanya persis seperti pertanyaan Pak Alvin, bahkan waktu itu dikatakan begini, kenapa sih ya, hari ini aku baca buku motivasi atau aku ikut training motivasi, seminar motivasi, aku semangat. Tapi besok kok loyo lagi? Udahlah, aku nggak mau baca buku motivasi lagi, nggak ada artinya, BS yang tadi Bro Alvin sampaikan. Nah, komentar dari Pak Zig Ziglar mengatakan begini, apakah Anda mandi setiap hari? Maksud Anda apa? Kata orang itu. Ya, apakah Anda mandi setiap hari? Oh yes, of course. Motivasi juga begitu. Jadi, Anda butuh tiap hari, Pak. Memang itu kebutuhan daily. Nah, maka apa artinya daily? Teman-teman, setelah ini nanti kita akan bacakan beberapa komentar. Saya tuh pernah membaca ya, Pak Alvin. Itu satu quote juga dari orang bernama George Bernard Shaw, penerima Nobel kesusastraan dari Irlandia, Pak Alvin. Dan ini saya tuliskan dalam buku ini, which is so good. Beliau memberikan kalimat ini. Orang-orang yang berhasil di dunia adalah mereka yang bangun pagi-pagi lalu mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika tidak menemukannya, mereka menciptakan atau membuatnya. Oh, ini dalam banget loh. Jadi orang-orang kalau bicara motivasi kan mau berhasil nih. Nah, dia bilang gini,
Semua orang yang berhasil di dunia adalah orang-orang ketika dia bangun, dia mencari keadaan yang dia suka. Entah itu uang yang lebih banyak, keluarga yang lebih harmonis, dunia yang lebih damai. Dia cari itu. Dan kalau dia tidak mendapatkannya, Bro Alvin, dia akan menciptakan keadaan itu. Itulah yang Pak Obama pernah sampaikan. You are the change you have been waiting for. Engkaulah perubahan yang selama ini engkau tunggu. Jangan tunggu karena engkaulah perubahan itu. Let's do it. The change we can. Itu Pak Obama. Nah, jadi Pak Alvin, kalau ditambahkan, saya juga menuliskan dalam buku ini dari Pak Earl Nightingale. Beliau menyampaikan kalimat ini di dalam bukunya yang sangat terkenal, The Strangest Secret. Dia mengatakan begini, we become what we think about. We become what we think about. Artinya, Bro Alvin, kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi, kalau tadi Pak Alvin bertanya, apa esensinya motivasi ini? Nah, inilah yang teman-teman motivator seluruh dunia itu gaungkan selama ribuan tahun, kan? Begini ya, Pak Alvin. Nanti setelah ini, Pak Alvin, kalau mau baca komentar teman-teman kita, monggo. Tapi saya sampaikan ini ya. Bahwa manusia itu ada 3 bagian, Pak Alvin. Pertama adalah spirit. Kedua adalah soul. Dan ketiga adalah body. Saya membahas ini satu bab khusus di dalam buku ini. Yaitu spirit, ruh. Yang kedua adalah soul. Di dalam soul ada 3, Pak Alvin. Mindset, mind, pikiran. 2, emotions, perasaan. Dan 3 adalah will, niat, kehendak. Nah, nanti kalau bicara tubuh, badania ini, itu ada bagiannya lagi. Yaitu senses, panca indera, sistem peredaran darah, dan organ-organ tubuh. Juga saya bahas full dalam buku ini. Nah, ketika berbicara mengenai motivasi, adanya di soul, Pak Alvin. Jadi motivasi itu hubungannya adalah bagaimana cara berpikir. Bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar, mindset. Bagaimana kita bisa mengatur state emosi kita. Saya bahas satu bab khusus, Pak Alvin. Bicara mengenai bagaimana bisa menjaga state. Supaya di tengah-tengah hal yang dikatakan buruk, kita tetap bisa tersenyum dan mengatakan, wow, this is good. Oh, bagus itu. Apa sebenarnya kalimat itu? Dan yang terakhir adalah niat. Di mana saya berbicara mengenai habits. Nah, itulah kira-kira Pak Alvin yang saya sih menyampaikan. Ini masterpiece. Dari semua buku yang pernah saya tulis, khusus mengenai the spirit of, bicara mengenai theocentric motivation and leadership, ini semuanya sudah saya taruh dalam buku ini. Dan this is foundational. Sehingga kemarin saya ngobrol dengan istri Pak Alvin. Ini bukan tentang Eloy-nya. Aku akan mati-matian untuk menyebarkan ini bersama dengan seluruh CTMers dan tim. Bukan hanya di Indonesia, ini sedang dipersiapkan versi bahasa Inggrisnya. Karena saya ingin Asia dan dunia juga mengenal pemahaman ini. Karena aku tidak pernah membaca, Pak Alvin, buku yang seperti ini. Never. Nggak pernah membaca buku yang seperti ini. Maksudnya begini, buku spiritual itu banyak. Buku motivasi lebih banyak lagi. Buku motivasi banyak banget. Tapi yang menjahit, Pak, tiga-tiganya, dan disuguhkan kepada semua orang, apapun iman, agama, keyakinanmu, ini yang ku tahu, yang pernah ku baca. Inilah bukunya. Bukan karena saya yang menuliskannya, tapi kemarin saya bilang pada istri, Eloy-nya tidak penting. Namaku kalau tidak ada di buku ini pun fine. Tapi konsep pembelajaran theocentric motivation and leadership, dunia membutuhkan ini dari generasi sekarang dan sampai selama-lamanya karena foundational. Ini fundamentals, dan kalau orang bisa memahami ini, bangun apapun di atasnya, Pak Alvin. Silakan, karena fondasinya kuat. Luar biasa.
Jadi sebelum saya nanya tadi udah terjawab gitu ya, karena Iya. ini menarik sekali. Bagaimana ini menjahit kedua hal tadi ya. Basically tadi sebenarnya saya mau tanya ini apa yang menjadi pembeda gitu antara buku ini dengan buku spiritual yang lain, buku ini dengan buku motivasi yang lain, dan ini digabungkan, dan tadi sudah dijelaskan dengan begitu jelas sekali ya sama Pak Elon. Ya, jadi sahabat TML semua, so ini sekali lagi ini mungkin bisa dibilang saat ini satu-satunya ya Pak Elo ya, yang bisa mengkombinasikan mengenai spiritualitas dan juga motivation ya, bagaimana roh dan jiwa bahkan sampai ke tubuh gitu ya, kita bisa menyatukannya dan menghasilkan karya terbaik di dalamnya ya. Wow, oke, luar biasa. Saya ingin menyapa teman-teman dulu nih Pak Elo ya. Silakan. Oke, ya ini udah banyak yang bergabung ya saat ini. Wow, dari teman-teman CTMers juga sudah banyak sekali yang bergabung bersama dengan kita. Wah, Pak Danang nih udah komen terus nih dari tadi ya. Oke, Pak Arif juga. Pak Danang nih perlu satu jatah tersendiri lagi nih, seperti satu sesi nih sama Pak Danang nih. Oke, Pak Arif Hidayat ya. Oke, Pak Arif, halo Pak. Agama saya mengajarkan bahwa tidak beriman salah seorang dari tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Wah, ini gimana nih maksudnya nih? Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjut lagi ya. Tadi udah ada komen-komen lagi dari yang lain. Oh, bukunya belum sampai. Wah, ini udah ditunggu-tunggu ya. Manusia ciptaan tetapi Tuhanlah sang pencipta alam semesta. Yes. Oke. Ya, esensi perayaan adalah memantulkan cahaya ilahi dari Pak Danang juga. Wow, oke, ini teman-teman pada menyimak semua ya. Lalu ada komentar. Oh, ini quote-quote tadi semua juga sudah dikutip sama teman-teman ya, Pak Danang ya. Tadi quote soal pastikan rumahmu sendiri sudah rapi ya. Pak Stefanus juga mengquote hal yang sama. Thank you buat quote-nya supaya teman-teman bisa ngikuti yang di forum ini ya. Oke. So itu ya, selamat malam ya teman-teman yang baru bergabung ya, buat para CTMers juga selamat malam, dan very happy bisa ketemu sahabat semua di forum ini ya. Kita lagi membahas satu topik, book highlight with the author ya. Jadi so far kita udah bahas 2 bagian bersama dengan Pak Eloy, dan bagian yang ketiga pastinya yang gak kalah penting adalah soal leadership ya, dimana T-nya sudah, M-nya sudah, sekarang L-nya leadership ya. Di sini mungkin bagian yang terpendek ya dari 25 bab di buku ini Pak Eloy. Saya penasaran apa sebenarnya yang bisa di-highlight dari bagian leadership ini, dan kalau boleh sedikit menggelitik saya, pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi bab yang terpendek Pak Eloy? Oke. Terima kasih Pak Alvin. Bab yang terpendek karena leadership itu sudah saya bahas full di buku yang sebelumnya. Yang I am a leader itu. Jadi I am a leader itu sudah saya bahas di buku ini. Bahwa kemudian ada pengembangan-pengembangan, yes, saya masukkan ke dalam buku ini, walaupun ada bagian-bagian, misalnya kan kalau di podcast yang lalu, saya banyak berbicara mengenai the myth of leadership, mitos-mitos kepemimpinan. Namun, saya tidak masukkan ke dalam buku ini karena kalau dimasukin akan sangat tebal, dan saya memang ada rencana untuk membuat buku khusus mengenai strategic leadership. Jadi ada buku strategic leadership yang sedang saya siapkan, yang menjadi advance dari buku leadership yang sudah ada. Itu alasannya Pak Alvin. Jadi ada beberapa hal yang saya highlight di bab terakhir dalam buku ini, yaitu Theocentric and Transformational Leadership. Saya masukkan di sana, tetapi memang paling pendek dibandingkan kalau Theocentric sendiri 15 bab. Karena saya banyak bicara, pokoknya kalau Bapak Ibu pingin tahu deh, apa sih yang dipikirkan Eloy mengenai Theocentric itu? Theocentric 15 bab. Saya berbicara mengenai sin, dosa. Saya berbicara mengenai free will, kebebasan manusia. Saya berbicara mengenai setan itu datang dari mana sih? Apakah Tuhan menciptakan setan? Kalau Tuhan menciptakan setan,
kemudian kita mengatakan Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, masa di dalam Tuhan yang Maha Suci bisa keluar sesuatu yang begitu jahat bernama setan? Tapi kalau Tuhan tidak menciptakan setan, lalu setan datangnya dari mana? Saya membahas sampai kepada ada 4 kemungkinan dunia di mana love, cinta kasih itu bisa muncul. Dunia pertama tidak bisa, dunia kedua tidak bisa, dunia ketiga tidak bisa, hanya di kemungkinan yang keempat. Kapankah kemungkinan keempat itu? Kemungkinan di mana setan memang bisa hadir. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menghabisi setan saja? Teman-teman akan membaca karena gini loh, Albert Einstein pernah mengatakan begini, kalau saya diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah, saya ulang ya sahabat, Albert Einstein mengatakan begini, kalau aku diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan suatu masalah, maka saya akan pakai 55 menit pertama untuk ngapain? Mencari root cause-nya apa sih? Akar masalahnya apa? Maka 55 menit mencari akar masalah, 5 menit untuk menyelesaikannya. Maka kalau kita bicara mengenai dunia, terjadi pengeboman, terjadi teror, bahkan ada namanya itu perceraian, bisa ada perkelahian di dalam keluarga. Ini kan semuanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Masa kita tidak bertanya, kok bisa ya? Penipuan bisa terjadi, kok bisa ya? Bahkan aku sendiri bisa melakukan hal-hal yang aku tidak suka. Yang ingin aku lakukan, bukan itu yang aku lakukan. Yang tidak mau kulakukan, justru itu yang kulakukan. Bagaimana ini? Aku bahas sampai sedalam itu, Pak Alvin. Sampai nanti kita mengerti. Tuhan tidak menghabisi setan. Karena akar masalahnya ternyata bukan setan. Akar masalahnya ada di dalam buku itu. Dan akar masalah itu tidak akan mungkin pernah dihilangkan. Karena sekali dia dihilangkan, cinta tidak akan pernah ada. Oh, itu dalam banget, Pak. Dalam banget, Pak. Luar biasa, Pak Alvin. Jadi, itu jawaban saya tadi mengenai leadership. Menurut saya, kalau satu bab itu pun dibahas mengenai leadership, saya bicara mengenai calling, saya bicara mengenai apa sih esensi daripada leadership. Satu bab itu aja kalau dibahas, Pak, dan dipelajarin, dipahami, menurut saya sih, hidup tidak akan pernah sama lagi, dan kepemimpinan kita juga tidak akan pernah sama lagi. Walaupun menjadi pemimpin yang hebat itu jatuh bangun ya Pak Alvin, karena even me yang sudah menuliskan beberapa buku ini juga masih jatuh bangun. Belajar terus untuk semakin hari semakin baik di dalam menjalankannya. Demikian Pak Alvin. Wow. Ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini dalam sekali ya, dalam waktu 1 jam atau 50-an menit ini kita udah mendengarkan bagaimana buku ini bisa menjelaskan banyak sekali hal-hal fondasi kehidupan ya, dan akan berlaku di sepanjang zaman ya, karena ini benar-benar bicara soal makna, tujuan hidup, alasan, berbicara soal why dari kehidupan ini banyak sekali dibahas di sini, bukan cuma soal spiritualitas gitu ya, tapi juga bicara soal motivasi, bagaimana kita harus bersikap, berpikir ya, bertindak ya, dan menjadi leader di dalam bidang yang kita tekuni ya. Ini sudah mencakup seluruhnya. Buat teman-teman, boleh yang mau ngasih teman-temannya juga boleh, welcome ya, sahabat semua, mau order lagi silahkan gitu ya. Dan yang buat udah order dan masih nunggu, boleh nanti ditunggu aja, semoga cepat sampai. Mungkin ada yang bisa disampaikan nggak Pak Eloy? Ini kalau ada teman-teman yang mau pesen, kita bisa kemana nih untuk order lagi buku ini Pak Eloy? Baik, Pak Alvin, saya barusan itu tuliskan nomor telepon tim kita di 0813 857 85704. Walaupun begini ya Pak Alvin, ini kan kita di era digital Pak, sudah ada shifting. Jadi orang-orang yang mau membaca buku versi cetak seperti ini nih semakin hari semakin berkurang. Dan penerbit
yaitu Gramedia Pustaka Utama pun juga tahu itu. Sehingga akhirnya kita sepakat versi cetaknya itu stoknya jauh lebih sedikit dibandingkan buku-buku yang lalu yang pernah kami terbitkan. Tetapi bagi seorang penulis, kalau nggak ada versi cetaknya itu gimana ya? Ya nggak seru gitu loh, Pak Alvin. Dan masih ada kok teman-teman yang masih mau membaca buku secara... Ini kan orang-orang yang suka buku itu ya begitu deh, Pak Alvin. Beda gitu. Baca e-book dengan buku yang ada fisiknya begini nih beda. Nah, karena itu memang harinya akan tiba, kita akan lebih fokus di e-book, tetapi saat ini, ya karena sudah dicetak Pak Alvin, kita mau fokus dulu untuk menghabiskan buku itu, dan memang tidak muncul di toko buku Gramedia. Belum ada di toko buku Gramedia, karena begini Pak Alvin, saya sebagai penulis, ya semua berubah lah sekarang. Saya mesti mengambil sekian buku dari penerbit dan harus saya jual sendiri, Pak. Kalau tidak, namanya adalah POD, print on demand. Nah, kalau print on demand, buku ini bisa 189.000 per buku. Kalau print on demand, itu artinya mau pesan 1 boleh, pesan 10 boleh, tapi kan jadi mahal banget. Saya khawatir apa yang saya tuliskan tuh, ini pemahaman sejak 20 tahun yang lalu saya bukukan, pinginnya semua bisa baca. Nah, kalau 189.000 di tengah krisis begini, saya khawatir terlalu mahal. Maka akhirnya saya ngomong sama tim, gimana? Lalu kita sepakat, udahlah Pak, kita ambil minimal ordernya aja, nanti kita bisa tawarkan ke teman-teman, sehingga akhirnya muncul dari 189.000 menjadi 135.000 saja. Nah, akhirnya saya ambil buku-buku yang sudah dicetak itu, dan kita tawar-tawarkan Pak Alvin kepada teman-teman dalam stok terbatas. Seperti itu Pak Alvin. Kalau mau e-booknya apakah memungkinkan Pak Eloy kalau begitu? Saat ini belum ada Pak, karena buku yang dicetaknya harus dihabiskan dulu. Dan di toko buku juga nggak ada. Kenapa? Ya di toko buku juga sekarang belum rame karena pandemi kan ya. Gitu Pak. Jadi karena saya ambil sebagian besar dari buku yang dicetak itu, ya bersama dengan penerbit ya kita sepakat. Berarti jangan ada e-book, jangan juga ada yang dijual online, jangan juga ada yang di toko buku, semua hanya melalui pre-order, melalui tim kami. Sampai hari ini, dan sampai semua stok yang ada itu habis, nah nanti kita lihat dah, apakah kita cetak lagi, masih cara yang sama, tidak ada e-book, tidak ada online, tidak ada di toko buku, atau kita berpikir, ya udah, kita sudah, silakan dibikin e-booknya dan seterusnya. Belum diputuskan Pak Alvin, tapi hari ini belum ada e-book, belum bisa dibeli dari toko buku Gramedia, dan belum bisa dibeli dari online, hanya melalui jalur kita. Seperti itu Pak Alvin. Ya, oke, siap. Pak Eloy, jadi thank you. Dan sahabat semua, sekali lagi nomornya sudah di-pin ya, di komen. Buat sahabat semua yang mau mungkin mereferensikan atau mau pesan lagi, bisa langsung aja dicatat ya, dan kemudian bisa langsung order ke nomor tersebut ya, untuk pemesanan buku An Invitation ya, to TML ya, Theocentric Motivation and Leadership. Mungkin untuk beberapa saat terakhir ada nggak dari teman-teman yang mau nanya dari sahabat TML? Mungkin ada yang mau bergabung ya. Wah, ini udah pada pesan ya rupanya nih. Wah, mantap. Ya. Pak Iwan pesan 1 Pak. Waduh. Ditambah nolnya juga boleh Pak Iwan ya. Jadi Pak Ruli juga ya sudah order. Wah, Pak Danang juga sudah, mantap. Terima kasih ya buat sahabat semua untuk supportnya ya. Jadi saya percaya bahwa buku ini akan juga pastinya memberikan inspirasi buat kita. Ada teman-teman mungkin yang sahabat semua yang mau ikutan sharing ya, atau mau ikutan bertanya, silahkan aja ya. Oke, ya. Jadi mungkin sebagai sedikit mempertajam ya Pak Eloy ya. Ya. Secara praktis saja ya, sekaligus sebagai penutup ya. Bagaimana pada akhir, karena buku ini menurut saya terasa walaupun sangat fundamental, tapi marketplace, Pak Eloy.
ya. Mungkin boleh diceritakan sekilas nggak bagaimana kita mengaplikasikan apa yang di dalam buku ini ke dalam dunia marketplace kita masing-masing, Pak Elo. Very good, Pak Alvin. Harusnya kita jadi seperti apa? Mungkin ya, kurang lebih gitu. Ya, memahami cara kerja otak ternyata penting banget loh, Pak Bro. Memahami cara kerja otak. Kalau teosentrik sudah banyak tadi kita bahas. Tetapi kalau bicara mengenai cara kerja otak, saya bicarakan 5 bab khusus dalam buku ini loh. Saking saya itu, apa ya? Ya memang motivasi itu berbicara mengenai mindset ternyata. Berbicara mengenai cara kerja otak ternyata. Dan hal-hal yang sangat menarik adalah ketika kita tidak memahami cara kerja otak, maka ada banyak hal yang kita tidak berhasil raih dalam hidup ini. Dan kalau kita tidak berhasil raih, ternyata bukan karena takdir, bukan karena Tuhan nggak kasih. Simply karena kita nggak mengerti cara kerja otak, Pak. Jadi kita penting sekali, dan saya tuliskan 5 bab di dalam buku ini ketika saya memulai berkata mengenai how the brain works. Itu Pak Alvin, dan saya berharap sih dengan memahami itu, kita akan lebih efektif dalam dunia kerja, dan termasuk mulai dari keluarga. I guarantee you, buku ini akan membawamu dan membawaku, sahabat, mencintai manusia lain lebih daripada sebelumnya. Kenapa? Karena jikalau engkau mengenal Tuhanmu, apapun iman agamamu, bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, engkau akan memantulkannya kepada orang lain, mulai dari keluarga. And if you do, udah pasti bekerja, pasti sungguh-sungguh dong. Dan ketika bekerja itu sungguh-sungguh, pasti memberikan pengaruh positif dimanapun Anda berada. And that's leadership. Memberikan pengaruh. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, tapi kerjanya nggak sungguh-sungguh. Nggak akan jadi, Pak. Jauh, Pak. Jadi, itulah rangkuman dari theocentric motivation menuju leadership. Kenali Tuhanmu, engkau mengenal dirimu. Mengenalnya, salah satu mengenal pikiran, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, engkau akan memberikan pengaruh positif. Dan ketika engkau memberikan pengaruh positif, itulah leadership yang sesungguhnya. Seperti itu, Pak Alvin. Wow, oke, mantap Pak Eloy. So, ya, jadi jangan sampai salah KPI kehidupan ya Pak, kalau saya boleh pakai istilah KPI ya. Ya, banyak orang mencari uang sebagai KPI hidupnya Pak ya. Tetapi ini justru kita melihat bahwa at the end, kasih, cinta, dan pengaruh ya Pak, itu yang harusnya jauh lebih mendasar daripada uang ya Pak ya. Wow, oke. Thank you Pak Eloy. Kita sudah 1 jam bersama nih ya. Kita sudah membahas topik yang seru banget ya. Highlight with the book author bersama Pak Eloy Zaluku ya, dengan buku An Invitation to TML. Sekali lagi buat teman-teman yang mau order ya, di nomor telepon 0813 8578 5704. 0813 85 78 5704 ya, sudah ada di pin komen. Bapak Ibu silahkan, dan sekali lagi terima kasih Pak Eloy, terima kasih buat semua sahabat TML Community, para CTMers ya, semua tim pengurus Capstone ya, dan pengurus TML, terima kasih buat partisipasinya, dan semoga broadcast kita, IG Live kita pada malam hari ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Oke. Bye-bye. See you. Bye. Thank you, Pak Alvin. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Mari.